Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video yang pertama, yaitu membuat kelas online dengan Google Classroom. Pada video sebelumnya saya telah sampaikan bahwa membuat kelas online saja tidak cukup ya. Kita butuh penjadwalan agar anak-anak bisa kemudian mengikuti kelas yang kita buat. Nah, seperti yang telah disampaikan juga sebelumnya, bahwa untuk membuat jadwal kita akan menggunakan layanan dari Google juga ya, yaitu Google Sheet. Kenapa menggunakan Google Sheet? Karena nantinya untuk jadwal ini kita share ke guru-guru dan kemudian guru-guru mengisi jadwal tersebut sesuai dengan kode kelas yang sudah mereka buat. Oke, langsung saja caranya. Silakan dibuka browsernya, kemudian masuk ke Classroom ya. Nah, ini adalah kelas yang kemarin sudah kita buat ya. Kemarin pada video sebelumnya ada 4 buah kelas yang saya contohkan, yang saya buat ya, kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPS. Jadi pada pembuatan jadwal pada video kali ini kita akan menggunakan contoh 4 kelas ini ya. Silakan pilih pada aplikasi Google, kemudian pilih Drive. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Drive, Drive itu adalah penyimpanan yang disediakan oleh Google ya, yang kapasitasnya itu 15 GB. Ketika kita membuat akun Google, maka otomatis kita mendapatkan penyimpanan gratis yang disediakan oleh Google, yaitu Google Drive. 15 GB itu cukup banyak ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan penyimpanan ini. Nah, kemudian untuk membuat jadwal, silakan klik baru ya, kemudian Google Spreadsheet. Silakan pilih Google Spreadsheet, kemudian pilih spreadsheet kosong. Nah, pada judul ya kita ganti ya, misalkan tulis saja jadwal ya, jadwal pelajaran online atau jadwal kelas online ya, kelas online. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian atas kita nanti kasih judul ya di atasnya, misalkan jadwal kelas online. Kemudian pada bagian bawah ya, pada bagian kolom yang kedua. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus saya buat ya, seperti ini ya. Misalkan pada bagian yang kolom yang pertama ini ada hari, kemudian ada tanggal dan waktu belajar ya. Silakan disesuaikan kolomnya. Kemudian untuk hari kita isi hari Senin ya, tanggalnya misalkan tanggal April ya, misalkan tanggal 1 lah ya, tanggal 1 April, atau misalkan mulai dari hari Senin ya, Senin berarti itu tanggal 6 ya, 6 April. Berarti tuliskan aja 6 garis miring Januari, Februari, Maret, April, 4 ya, bulan 4 2020. Nah, kemudian waktu belajarnya ini sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Misalkan kalau di jadwal yang sudah pernah saya buat ini, kita buat 3 kali ya, 3 sampai 4 kali waktu belajar ya, itu durasinya 2 jam masing-masing. Kalau misalkan terlalu banyak, terlalu padat, nggak apa-apa, misalkan dimulai dari jam 8, kita atur aja 2 jam ya, sampai pukul 10.00. Kemudian waktu yang kedua, misalkan kita jeda dulu, misalkan istirahat ya, atau misalkan kalau mau lanjut silakan, misalkan 10.00 berarti sampai jam 12.00. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya, di bawah waktu belajar ini ada kelas-kelasnya ya, misalkan 10 IPA 1. Kemudian di bawahnya ketikkan kode ya, nanti kodenya ini akan dimasukkan oleh guru-guru ya, 10 IPA 2 di bawahnya. Kemudian
bawahnya kode 10 IPA 3, 10 IPA 3, di bawahnya kode, ini kodenya kode classroom ya maksudnya ya, kemudian 10 IPS kode. Nah kemudian silakan dirapikan ya, kita match, kita ketengahkan. Nah seperti ini, gabungkan sel, letakkan di tengah ya. Nah kemudian untuk selanjutnya berarti tinggal mengikuti ya, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karena hari Minggu anak libur ya. Kemudian untuk tanggalnya kita tinggal drag aja ya, drag ke sini. Tapi sebelumnya kita gabungkan dulu selnya. Gabungkan selnya seperti ini. Harinya juga digabungkan ya. Selnya silakan digabung seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya tinggal klik, tahan, kemudian drag ke kanan ya. Nanti otomatis tanggalnya akan berlanjut ya, tanggal 6, tanggal 7 dan seterusnya. Kemudian rapikan pada bagian harinya, buat semuanya di tengah ya. Nah kemudian waktunya tinggal copy paste saja. Nah seperti ini, waktunya ini sama semua ya untuk setiap harinya ya. Kemudian untuk 10 IPA 1 misalkan pelajaran saya ya, misalkan TIK, kemudian jam keduanya misalkan bahasa Inggris, kemudian kelas IPA 2 nya misalkan pelajaran bahasa Inggris, kemudian jam keduanya TIK. Kemudian selanjutnya 10 IPA 3 misalkan matematika, atau misalkan biar karena IPA itu ada 2 matematikanya ya, MTK wajib misalkan ya. Kemudian untuk kelas jam berikutnya fisika, untuk IPS misalkan sosiologi, dan kelas berikutnya ekonomi. Nah perhatikan pada bagian kode ini nanti diisi oleh kode classroomnya. Nah ini diisi dengan kode classroomnya. Nah sebelum ke sana kita berikan dulu batas ya, batas garis. Nah silakan pada bagian batas klik semua garis batas, kemudian tinggal mewarnai aja ya, diwarnain untuk beberapa selnya, beberapa kolomnya ini kita warnain biar semakin terlihat. Nah misalkan untuk harinya hijau, kemudian ditebalkan, tanggalnya misalkan diberi warna yang berbeda ya, misalkan oranye ya. Kemudian waktu belajarnya pun dibedakan, kita pertebal aja ya biar jelas. Nah seperti ini. Nah, ini contoh ya, misalkan hari Senin seperti ini jadwalnya, jadi kita tinggal masukkan aja kode yang sudah kita buat di classroom. Misalkan di sini 10 IPA 1, kodenya berapa ya, tinggal lihat aja di sini ya, 10 IPA 1. Kita buka kelas 10 IPA 1. Nah kita copy kode ini. Nah ini adalah kode untuk anak-anak mengikuti kelas kita ya, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kita copy paste aja ya, klik kanan, copy paste, kemudian silakan di copy ke sini, langsung Ctrl V ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk kelas berikutnya ini 10 IPA 2 ya, 10 IPA 2 kita masuk lagi ke classroom, kita pilih kelas IPA 2. Nah kita copy kode dari IPA 2, klik kanan, copy, kemudian klik Ctrl L plus V ya, Ctrl paste ya. Nah seperti ini ya. Untuk pelajaran yang lain berarti menyesuaikan dengan guru yang bersangkutan ya, gurunya nanti tinggal mengisi aja. Nah untuk pengisian ini silakan nanti Bapak dan Ibu bisa tentukan sendiri ya, terutama pada bagian kurikulum biasanya membuat jadwal.
Nah, kemudian untuk men-share jadwal ini ke guru-guru ya, teman-teman bisa gunakan, nah ini bagikan ya, klik pada bagian bagikan, tombol bagikan sebelah kanan atas. Nah, kemudian klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, usahakan ini dibagikan hanya kepada guru-guru ya. Jadi ketika di-share ke orang tua atau ke murid kita, ini sudah dalam keadaan terisi semua ya, karena nanti kita akan kunci sheetnya agar tidak bisa diotak-atik oleh anak-anak kita ya. Nah, misalkan di sini yang memiliki link ini khususnya guru-guru ya, ini bisa mengedit ya. Jadi siapa saja yang memiliki link ini, dia bisa mengedit jadwal yang ada di dalamnya ya. Jadi nanti guru-guru silakan bisa menggunakan link yang sudah kita buat. Kemudian klik selesai. Kemudian linknya tadi tinggal dibagikan melalui grup WhatsApp atau Telegram ya, atau apapun yang teman-teman gunakan untuk grup guru ya. Nah, kemudian setelah semuanya terisi, maka jadwal ini bisa di-share kepada orang tua murid atau murid itu sendiri. Tapi sebelum di-share, alangkah baiknya sheet ini dikunci ya. Kita lindungi sheet ya, biar tidak bisa diedit lagi ya. Misalkan deskripsinya terkunci ya. Nah, ini sangat penting agar nanti anak-anak kita tidak mengotak-atik jadwal yang sudah kita buat ya. Kemudian kita klik setel izin. Nah, pada bagian izin pengeditan rentang, kita batasi siapa yang dapat mengedit sheet yang kita buat tadi ya. Misalkan hanya kita sendiri ya, hanya saya sendiri yang dapat merubahnya. Berarti klik pada bagian batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini, hanya Anda. Klik selesai. Nah, setelah perubahan tersimpan, maka ketika kita men-share jadwal ini ke murid atau ke orang tua, maka pada bagian kolomnya ini atau selnya ini tidak bisa dihapus ya, tidak bisa diedit gitu ya. Jadi anak-anak tinggal melihat jadwal, kemudian mereka tinggal masuk kelasnya sesuai dengan kode yang dituliskan oleh guru ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat jadwal ya. Nah, ini sebagai referensi ya, jadwal yang sudah kita buat, yang sudah saya buat. Nah, ini cukup efektif ya. Jadi nanti anak-anak itu hanya masuk dengan kode yang pertama aja ya. Jadi seterusnya kodenya sama gitu ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa membuat jadwal yang lebih ringkas tanpa perlu lagi memasukkan kode-kode kelasnya gitu. Karena anak-anak sudah masuk ke kelas classroom yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, untuk video yang kedua ini kita cukupkan ya. Untuk video selanjutnya adalah bagaimana murid-murid kemudian mengikuti kelas kita ya, kelas online yang telah kita buat. Nah, simak video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya, dan like, kemudian share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sekarang sedang melakukan kegiatan belajar online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.